Sobat Jiwa, konten kita hari ini sebenarnya adalah lanjutan dari obrolan kita sebelumnya tentang penjajahan spiritual. Sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka, kita harus akui. Sebagai bangsa Indonesia, kita ini pelan-pelan sedang kehilangan jati diri asli kita sendiri. Mental kita sering merasa di bawah, sehingga kita gampang banget untuk buka pintu lebar-lebar untuk budaya dan kebiasaan bangsa lain masuk tanpa filter. Kita merasa kalau udah mirip bangsa lain, kita jadi lebih keren, lebih hebat, atau lebih religius. Sebenarnya bukan salah kita juga kalau misalnya kita punya mental terjajah seperti ini. Ini adalah warisan dari trauma ratusan tahun lalu dari leluhur kita yang dulu harus tunduk supaya bisa bertahan hidup. Tapi akan jadi salah kalau trauma ini kita biarkan terus-menerus tumbuh dan menjajah batin kita di zaman sekarang. Menariknya, di kolom komentar kemarin banyak banget yang bahas soal ajaran agama dan juga warisan budaya. Gimana mental terjajah ini bikin kita sering keliru Sobat Jiwa. Kita adopsi mentah-mentah budaya dari luar, padahal itu bukan esensi dari ajaran agamanya. Nah, itulah kenapa hari ini saya akan bahas satu hal yang penting buat batin kita semua, yaitu gimana caranya kita bisa beragama dengan tulus tanpa harus membuang jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Kita coba pakai analogi yang sederhana ya Sobat Jiwa. Bayangin kalau agama itu adalah air dan budaya itu adalah gelasnya. Nah, air itu sifatnya universal, murni dan menghidupkan siapa aja. Tapi air nggak akan bisa kita minum kalau nggak ada wadahnya. Di mana air itu dituangkan, dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau air itu misalnya dituangkan di gelas keramik Cina, kita bisa minum bahkan lebih enak kalau dijadikan teh hangat. Nah, kalau airnya dimasukkan ke kendi Jawa, maka airnya jadi seger. Fungsi airnya tetap sama, buat ngilangin haus, cuman wadahnya aja yang berbeda, tergantung tempat air itu berada. Penting banget buat kita bedain mana yang ajaran agama atau isi, dan mana yang cuma kebiasaan orang di tempat agama itu lahir. Perintah untuk bersyukur, berkata jujur, amanah, mengasihi sesama manusia, itu adalah rohnya atau isinya. Nah, itu wajib kita ambil. Tapi soal gaya baju, jenis makanan, sampai dekorasi bangunan, itu adalah wadahnya. Dan itu adalah produk budaya. Kita membutuhkan ajaran agama untuk memperkaya batin kita, Sobat Jiwa. Tapi kita nggak wajib pakai budayanya kalau nggak cocok sama alam dan juga jati diri kita. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah salah alamat waktu naruh kita di Nusantara yang subur dan tropis ini. Tuhan kasih kita wadah yang luar biasa. Kita punya batik yang filosofis, kita juga punya bahasa dan tata krama yang santun. Dan juga kita juga dikasih alam yang hijau dan juga luar biasa kaya. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri kita kayak orang Eropa atau orang gurun, cuman buat dapat restu dari Tuhan. Tuhan melihat kedalaman spiritual kita, bukan seberapa mirip bungkus kita dengan bangsa lain. Beragama itu harusnya bikin kita makin jadi diri sendiri, yaitu jadi orang yang mulia. Coba deh tanya ke dalam dirimu sendiri Sobat Jiwa. Selama ini kamu lagi ngerawat ruhnya, ajaran agama, atau kamu malah sibuk dandanin casingnya? Ayo, yang mana? Coba kasih jawabannya di kolom komentar. Masalah terbesar kita hari ini adalah kita sering banget nggak bisa bedain mana yang wahyu dan mana yang cuman tradisi. Karena mental kita masih minderan, kita sering menganggap apapun yang datang dari tempat asal agama itu sebagai sesuatu yang lebih suci. Kita terjebak menganggap bungkus sebagai isi. Pertama kita bisa lihat dari segi arsitektur. Masjid zaman dulu, kalau Sobat Jiwa perhatiin, atapnya itu bukan kubah, tapi atap tumpang khas Indonesia. Coba cek Masjid Agung Demak. Atap kubah adalah budaya Arab, bukan budaya arsitektur Indonesia. Tempat ibadah itu yang penting bersih dan memungkinkan kita untuk beribadah lebih khusyuk di dalamnya. Gereja juga sama. Menara lancip gereja itu sebenarnya bergaya Eropa. Walaupun ajaran Kristen berasal dari Timur Tengah, tapi ajaran Kristen itu berkembang pesat di Eropa. Banyak budaya Eropa yang diserap, apalagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Salah satu pengaruh besarnya ada dari masa penjajahan Portugis dan juga Belanda. Kalau di Bali, gereja itu sudah mulai inkulturisasi. Bisa dilihat di Gereja Katedral di Renon atau di GKBP Kristus Kasih. Desainnya menggunakan desain khas Bali dengan ukiran dan juga bata merah. Itu khasnya. Jadi, ngapain kita capek-capek ngejar gaya hidup bangsa lain? Jawabannya simpel aja.
karena kita minder. Kita diam-diam menganggap budaya kita sendiri kurang religius atau kurang suci dibanding budaya luar. Padahal itu semua cuma soal kemasan, Sobat Jiwa. Tuhan nggak butuh kita jadi orang luar untuk bisa dengerin doa-doa kita. Jangan sampai kita sibuk mendandani bungkusnya, tapi lupa ngerawat isi jiwa kita sendiri. Apalagi kalau udah sampai berani menghakimi orang lain yang berbeda keyakinannya dengan diri kita. Sobat Jiwa, kalau misalnya mau jujur dan membuka mata, sebenarnya asimilasi atau penggabungan antara agama dan juga budaya itu adalah hal yang sangat-sangat indah. Ini adalah bukti bahwa iman kita sudah meresap ke dalam tanah tempat kita berpijak. Banyak asimilasi antara agama dan juga budaya yang saling melengkapi dan juga indah yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kita bisa lihat dari Hindu Bali. Kalau misalnya kamu ke India, kuil-kuilnya cenderung tertutup dan sangat megah secara bangunan fisik. Tapi kita lihat Hindu di Nusantara, terutama di Bali ya. Kita punya pura dengan candi bentar yang terbuka lebar, menghadap langsung ke gunung, hutan, atau laut. Kenapa? Karena leluhur kita paham bahwa Tuhan itu ada di semua area atau ada di mana-mana di alam semesta ini. Hindu Bali juga punya perayaan Nyepi, sebuah konsep hari raya yang sangat luar biasa karena mengajak manusia untuk berhenti sejenak dan memberi nafas bagi bumi. Listrik mati, semua tempat umum ditutup, segala aktivitas juga dilarang. Semuanya itu bahkan diam di rumah masing-masing selama 1 hari penuh. Ini adalah cara beragama yang sangat menyatu dengan alam Indonesia dan itu benar-benar keren banget. Terus kalau misalnya kita lihat ke tanah Batak, saat mereka beribadah di gereja, mereka dengan bangga memakai kain ulos atau pakaian adat mereka. Apakah itu mengurangi kesucian ibadahnya? Sama sekali enggak. Justru itu bikin ibadahnya makin cantik dan syahdu. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan membawa jati diri yang memang Tuhan titipkan sejak mereka lahir. Mereka nggak ngerasa harus jadi orang Eropa untuk bisa diterima oleh kasih Tuhan. Kita juga bisa belajar dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya lewat Wali Songo. Mereka itu keren banget Sobat Jiwa. Mereka nggak datang untuk merobohkan budaya mereka yang sudah ada dulu, tapi mereka cuma datang untuk menerangi jiwa dengan ajaran agama Islam. Hasilnya apa? Kita punya masjid-masjid kuno dengan atap tumpang yang mirip bangunan lokal, bukan kubah beton yang panas. Kita punya musik gamelan atau wayang yang dipakai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut sebagai lakon jimat kalimasada, yaitu kalimat syahadat. Nah, ada juga Sunan Bonang yang menggubah alat musik gamelan dan menciptakan gending-gending yang liriknya berisi puji-pujian kepada Tuhan seperti lagu Tombo Ati. Nah, para leluhur kita nggak melihat ini sebagai pencampuran yang salah, tapi sebagai kecerdasan spiritual. Mereka tahu bahwa untuk menyentuh hati orang Indonesia, mereka harus bicara dengan cara Indonesia. Kenapa ini disebut kecerdasan spiritual? Karena mereka sadar bahwa iman itu tidak harus menghancurkan peradabannya. Mereka melakukan apa yang dalam ilmu sosiologi disebut sebagai cultural bridge atau jembatan budaya. Mereka menghargai budaya orang Indonesia dan hanya membawa ajaran agama sebagai cahaya untuk meneranginya. Satu hal yang harus kita ingat Sobat Jiwa. Agama itu harus mencerminkan perilaku pribadi kita. Kita semua adalah brand ambassador bagi keyakinan kita masing-masing. Dunia akan menilai agamamu dari seberapa jujurnya kamu, seberapa tulusnya kamu menolong sesama, dan seberapa cintanya kamu pada kedamaian. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, kita wajib memperlakukan siapapun layaknya saudara. Kita perlu melihat manusia sebagai jiwa, bukan melihat manusia dari ras, suku, atau keyakinannya semata. Kalau kita ngaku beragama, tapi hobinya nyinyir, merasa lebih baik karena keyakinan yang dianut, apalagi benci sama identitas bangsa sendiri, itu artinya kita sudah gagal jadi brand ambassador yang baik bagi keyakinan kita sendiri. Jangan sampai kamu jadi noda di keyakinan kamu sendiri. Merdeka yang benaran itu adalah saat batinmu sudah nggak butuh lagi validasi dari bangsa lain, cuman buat merasa dekat dengan Sang Pencipta. Merdeka itu adalah saat kamu bisa bersujud dengan tenang di atas tanah ini sebagai orang Indonesia dan merasa bahwa Tuhan tersenyum melihatmu karena kamu menjadi diri sendiri
yang penuh manfaat untuk orang sekitar. Jadilah manusia Nusantara yang akarnya menghujam kuat ke tanah leluhur, tapi kepalanya menjulang tinggi memuja Tuhan. Ayo Sobat Jiwa, kita sama-sama merdeka secara batin sekarang juga. Gimana pembahasan video hari ini Sobat Jiwa? Seru banget ya? Kalau kamu ngerasa relate atau ada opini yang ingin kamu sampaikan, jangan sungkan untuk mengetik-ketik di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Sobat Jiwa semua yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.